Saudara, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 mengenai optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Seperti apa penerapannya di masyarakat demi menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta sejauh mana keberlangsungan program JKN ini. Saat ini saya sudah bersama Profesor Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Pak Gufron, selamat malam. Selamat malam. Lalu ada Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Halo, Bung Usman, sehat ya? Sehat, selamat malam Sofi. Pak Gufron dulu deh. Pak Gufron, jadi optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional itu bagaimana saat ini? Setelah adanya instruksi Presiden yang mewajibkan beberapa layanan publik itu harus diakses menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, itu banyak mispersepsi ya. Jadi yang sudah siap, jadi begini, bahwa instruksi itu adalah untuk kementerian dan lembaga, jadi sifatnya internal. Nah, yang sudah siap itu baru satu, yaitu ATR BPN. Dan ATR BPN itu pun juga tidak semua persoalan ataupun kasus-kasus terkait dengan pelayanan publik. Hanya untuk jual beli itu pun bagi pembeli. Nah, itu yang mulai 1 Maret 2022. Sedangkan yang lain, seperti tadi disebutkan untuk SIM, untuk STNK, ataupun untuk umroh, ya. Umroh pun juga nantinya itu dimulai bagi yang plus-plus itu. Jadi yang kaya-kaya gitu. Jadi semua ini bertahap. Nah, untuk diketahui, sekarang ini untuk mengecek kepesertaan aktif apa tidak dan mencetak kartu BPJS digital ya, itu hanya perlu waktu kurang 5 menit, kurang dari 5 menitnya. Begitu. Jadi artinya tidak ada hal yang ribet atau apa begitu. Begini, ini kan semua sebenarnya berdasarkan aturan bahwa semua masyarakat Indonesia memang wajib memiliki keanggotaan atau ikut keanggotaan BPJS Kesehatan. Nah, sampai dengan saat ini, setahu saya, koreksi kalau saya salah, itu kan masih di angka 85% ya Pak ya. Nah, ya, lalu 85%. Kemudian kenapa baru keluar aturannya ini di tahun 2022 ini? Kenapa tidak sebelumnya, Pak Gufron? Nah, sebelumnya itu juga sudah ada. Jadi tahun 2013 ya, di peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013. Nah, itu ada dikaitkan dengan sanksi ya, dengan juga pelayanan publik begitu. Tetapi kan ini bertahap gitu, sehingga diperkuat itu sekarang ini. Itu pun melalui satu proses yang panjang dan juga bertahap. Jadi sekali lagi untuk SIM, untuk STNK, untuk umroh segala macam itu bukan 1 Maret, tetapi tergantung kesiapan dari masing-masing kementerian lembaga yang diinstruksikan. Oke. Gitu. Oke. Kalau kemudian ini bukan 1 Maret, kira-kira kapan bisa mulai dan apa saja nanti pelayanan-pelayanan lain yang mensyaratkan adanya keanggotaan BPJS Kesehatan? Ya, itu kan istilahnya bertahap, tidak memberatkan, dan yang tahu persis kan kementerian dan lembaga yang diinstruksikan. Tetapi yang jelas kan harus melalui satu sosialisasi yang bagus, kemudian harus ada kajian tentang peraturan perundangan terkait sebelumnya, kemudian tentang ada tim, kemudian ada rencana aksinya, ada mitigasi risiko segala macam gitu. Selama ini Pak Gufron, apakah sudah melihat sosialisasinya, komunikasinya sudah bagus dari kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga ini? Belum, memang belum ada yang mulai. Satu pun kan belum ada yang mulai. ATR BPN kan sudah mulai dan kemarin sempat bikin itu Pak, polemik Pak. Iya belum, baru 1 Maret. Belum. Sekarang ini sosialisasi. 1 Maret tinggal berapa hari lagi kan ya? Iya kan sosialisasi, jadi sejak kurang lebih berapa nih 10-an hari yang lalu lah sosialisasi terus gitu. Nah, justru itu, ini kan butuh sosialisasi. Kemarin sebagian masyarakat sempat dikagetkan. Kenapa kok tiba-tiba jual beli tanah itu ada persyaratan BPJS Kesehatan? Artinya apa? Bahwa masyarakat itu ngelihat peraturannya duluan, baru kemudian ATR BPN bersosialisasi begitu, dibantu dengan lembaga-lembaga yang lain. Kenapa tidak dibalik? Apakah ini tidak ada ngobrol dengan BPJS Kesehatan soal ini?
Ada, kita sampaikan juga yang bagus itu memang dari pembeli dulu. Karena orang membeli properti ya, rumah, tanah, itu memang orang yang punya uang. Dan ini kewajiban sebagai warga negara untuk gotong royong dan pemerintah untuk memastikan seluruh warga bangsa memiliki perlindungan sosial bidang kesehatan. Gitu. Oke, Bung Usman, saya pindah ke Bung Usman deh. Ini apa Ya. dukungan Kominfo untuk sosialisasi supaya persyaratan ini sudah ada impresnya dan ini memang sesuai dengan undang-undang tentang BPJS Kesehatan, itu tidak menimbulkan polemik seperti yang kemarin terjadi ketika ada keluar syarat bahwa pembelian jual beli tanah itu harus menggunakan keanggotaan BPJS Kesehatan. Iya, jadi begini, tadi seperti disampaikan Prof. Gufron, Inpres ini kan instruksi buat kementerian dan lembaga. Jadi misalnya untuk Kementerian ATR BPN itu diinstruksikan untuk menyesuaikan ya aturan dalam jual beli tanah yang dikaitkan dengan keanggotaan atau kepesertaan BPJS. Nah, kemudian setiap kementerian dan lembaga yang mendapat instruksi presiden melakukan langkah-langkah ya, melakukan persiapan-persiapan. Nah, dalam masa persiapan itulah termasuk sosialisasinya kapan siap misalnya. Nah, ATR BPN kebetulan yang mungkin paling siap pertama 1 Maret, tetapi ada juga kementerian dan lembaga lain, misalnya kepolisian. Ya, kepolisian ini kan masih melakukan persiapan, penyesuaian begitu. Nah, dalam masa ini tentu saja lembaga dan kementerian terkait akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat begitu. Nah, Kominfo tentu saja mendukung proses sosialisasi seperti itu. Ya, bahkan kita ini sudah terlibat mensosialisasikan, mengajak, mengedukasi masyarakat untuk menjadi peserta BPJS ya. Itu sejak 2018 sebetulnya begitu. Nah, jadi dalam konteks ini ya misalnya dialog kita hari ini juga sebetulnya adalah dalam konteks mensosialisasikan ya memberikan pemahaman seutuhnya tentang aturan tentang Inpres nomor 1 tahun 2022 itu ya supaya tidak ada mispersepsi di masyarakat ya bahwa tujuannya adalah untuk memastikan kepesertaan, untuk memastikan jaminan kesehatan masyarakat. Ya kita kan melakukan dari hulu ke hilir, dari yang sifatnya edukasi supaya muncul kesukarelaan masyarakat untuk datang menjadi anggota atau menjadi peserta BPJS. Tapi juga ada yang sifatnya mandatori begitu supaya kepastian jaminan kesehatan itu terjadi. Nah, misalnya yang dilakukan melalui tadi pengurusan urusan-urusan publik seperti SIM, jual beli tanah, dan lain-lain. Begitu kira-kira, Sofi. Begini, saya paham bahwa sebenarnya Inpres ini dikeluarkan untuk tujuan yang baik. Karena ada kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya melalui BPJS Kesehatan. Ada juga kewajiban masyarakat untuk ikut program itu karena memang sudah diwajibkan demi pemerataan layanan kesehatan baik untuk masyarakat yang paling miskin sampai yang paling kaya. Jadi semuanya bisa adil begitu. Tetapi ketika Inpres ini keluar, kemarin sempat ada proses informasi yang terputus begitu sehingga masyarakat tidak mendengarkan soal Inpresnya, ujuk-ujuk mendengarkan soal aturannya di ATR BPN. Nah, kalau kemudian dari Kominfo melihat apa yang terjadi kemarin, lalu kemudian akan ada lembaga-lembaga yang lainnya yang turut menggunakan syarat itu, apakah nanti akan bisa dipastikan prosesnya itu betul-betul tahapan komunikasinya, sosialisasinya bisa betul sehingga masyarakat tidak kaget lalu lantas menjadi polemik. Padahal tujuan pemerintah sebenarnya baik. Ya, jadi pasti kita akan memastikan melibatkan kementerian dan lembaga. Contohnya tadi sore kita juga melakukan dialog. Ya, dialog di Forum Merdeka Barat 9 di Kominfo. Salah satunya narasumbernya adalah staf khusus Menteri ATR BPN. Nah, ini juga dalam konteks kita memberikan pemahaman kepada kita semua, ya kepada masyarakat, informasi sebetulnya bagaimana sih begitu. Nah, jadi nanti kita akan
akan atur ya seperti apa kesiapan dari lembaga tersebut ya, kemudian nanti kita akan sosialisasikan ya sampai lembaga atau kementerian tersebut siap dengan aturan-aturan yang diinstruksikan di dalam Inpres tadi itu begitu. Oke, nanti akan saya tanyakan kepada Pak Gufron sebenarnya seberapa jauh optimalisasi yang diharapkan setelah adanya Inpres ini kemudian membuat lembaga atau kementerian mensyaratkan BPJS Kesehatan untuk layanannya. Akan saya tanyakan sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Gufron, seberapa optimalisasi yang diharapkan sih dari BPJS Kesehatan ini setelah nanti Inpres soal keanggotaan BPJS Kesehatan atau persyaratan BPJS Kesehatan sebagai akses terhadap pelayanan publik ini kemudian merata di semua kementerian dan lembaga? Ya, tapi yang perlu kita ketahui itu bertahap ya. Jadi bukan seperti yang di berita-berita itu semua 1 Maret itu enggak. Jadi bertahap tergantung kesiapan dari masing-masing kementerian dan lembaga itu. Itu yang perlu dicantumkan dulu, dicamkan dulu. Karena tidak semuanya memiliki pengertian seperti itu. Nah, kemudian tentu kami juga menyiapkan diri meningkatkan kualitas layanan, di mana sekarang ini sudah lebih dari 80% peserta BPJS itu menyatakan puas, ya, yang disurvei oleh pihak independen. Artinya dari 10, 8 itu puas. Demikian juga banyak hal-hal baru yang untuk mempermudah peserta BPJS. Sebagai contoh, jadi tadi umpamanya ngecek keaktifan kepesertaan itu bisa kurang dari 5 menit ya. Cetak kartu kurang dari 5 menit dan bisa dari mana saja, dari rumah bisa, termasuk antrian ke Vaskes itu dari kamar tidur juga bisa ya. Jadi bisa tahu kira-kira layanan akan diberikan jam berapa kurang lebihnya dan urutannya nomor berapa nanti, ya seperti itu. Oleh karena itu kita targetkan sebagaimana di RPJMN tahun 2024 itu kepesertaannya bisa mencapai 98%. Gitu. Oke, 2024 ya, 98% ya? Ya, dan sekarang ini pesertanya sudah 86% ya. Oke, gini sudah banyak. Pak Gufron, ini kan bahwa kemudian mengakses layanan publik dengan persyaratan bahwa seseorang ini harus memiliki BPJS Kesehatan, masuk ke anggotaan BPJS Kesehatan itu satu hal. Nanti kalau mereka memang membutuhkan mengakses layanan publik ini pasti akan jadi anggota. Tetapi menjadi anggota pasti akan berbeda dengan disiplin membayar iuran. Bagaimana caranya supaya dengan Inpres yang dalam tanda kutip mewajibkan masyarakat untuk memiliki atau jadi anggota BPJS Kesehatan ini nanti disusul dengan disiplin masyarakat membayar iuran? Ya, tentu ada berbagai macam pendekatan ya. Sekarang ini ada lebih dari 600 model ya, poin pembayaran ya. Mulai dari semacam OVO, semacam ke Indomaret, ada GoPay, ada kerjasama dengan berbagai macam bank ya, ada kader kesehatan dan lain sebagainya. Itu kita kembangkan termasuk blast SMS untuk memperingatkan ya, dan lain sebagainya. Jadi itu kita siapkan begitu. Adakah mungkin nanti reward and punishment begitu, untuk reward untuk mereka yang disiplin, punishment untuk mereka yang nunggak dan hanya bayar ketika mau menggunakan layanan kesehatan saja misalnya? Ada ya. Jadi kalau yang menunggak, nah kalau kemudian tiba-tiba perlu memanfaatkan pelayanan itu bisa kena denda untuk pelayanannya, bukan iurannya. Tapi pelayanannya dia harus bayar denda gitu. Oke, Bung Usman, ini kan targetnya kan lumayan besar ya dari Pak Gufron dan teman-teman di BPJS Kesehatan 2024, yang mana artinya 2 tahun lagi itu 98%. Nah, tapi di sisi lain masyarakat juga masih banyak yang mungkin tidak tahu tentang kewajiban ini atau mungkin ragu-ragu mendaftarkan diri masuk ke anggotaan BPJS Kesehatan. Lalu banyak juga hoax terkait JKN ini. Nah, bagaimana caranya Kementerian Kominfo ini supaya bisa turut membantu apa yang jadi strategi dari BPJS Kesehatan? Ya, yang pertama tentu saja kita melakukan literasi ya, atau edukasi tentang BPJS Kesehatan, tentang JKN, ya, bahwa
JKN ini adalah baik buat masyarakat. Ini adalah kewajiban pemerintah, tetapi juga kewajiban masyarakat. Kewajiban pemerintah menjamin kesehatan masyarakat dan kewajiban masyarakat untuk menjadi peserta. Jadi kita edukasi. Nah, tetapi memang tidak selamanya mulus ya. Banyak kami identifikasi ada sejumlah hoax terkait BPJS dan ini sedikit banyaknya menghalangi juga antusiasme masyarakat untuk bergabung menjadi peserta BPJS. Bisa saya sebutkan misalnya, ada hoax BPJS dinonaktifkan kalau setahun tidak bayar, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada hoax ini terkait dengan vaksin juga nih yang paling aktual, hoax vaksin booster bagi yang belum punya BPJS harus berbayar, misalnya. Itu juga kita tepis ya, hoax pencairan dana BPJS Kesehatan 100 juta. Nah ini hoax-hoax ini kita take down, kita turunkan dari platform digital. Kita punya sistem yang kita sebut AIS yang secara otomatis dia akan menjaring hoax-hoax itu dan kemudian kita mintakan kepada platform digital untuk menurunkannya. Bahkan kita juga punya semacam cyber patrol lah ya untuk memelototi media digital begitu. Dan terakhir tentu saja laporan dari masyarakat ya. Kalau ada laporan tentang hoax maka segera akan kami take down. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu edukasi maupun men-take down hoax, masyarakat jadi kembali antusias lah untuk bergabung dengan menjadi peserta BPJS. Nah itu yang kita lakukan selama ini. Oke, tapi untuk nanti karena tadi Pak Gufron bilang berbagai macam lembaga dan kementerian itu kan secara bertahap akan mengadopsi Inpres ini, apakah terus akan ada pendampingan dari Kominfo? Iya. Kita akan terus melakukan pendampingan dalam komunikasi publiknya ya supaya tidak muncul salah persepsi di masyarakat begitu. Nah, dengan demikian maka ya masyarakat jadi mau mengikuti aturan ya. Misalnya untuk membuat SIM harus menjadi peserta BPJS dia akan mengikuti begitu. Kalau masyarakat informasi yang dia peroleh itu cukup, saya kira dengan sukarela masyarakat akan bergabung walaupun ada mandatorinya ya di situ. Jadi kan semacam kewajiban begitu ya. Tetapi kewajiban yang dilakukan bukan dengan berat hati begitu, tapi dengan enteng hati kira-kira begitu. Jadi kita akan mendampingi semua kementerian dan lembaga. Jadi memang dalam Inpres tersebut tugas Kominfo itu dua ya, mempersiapkan infrastruktur teknologi digital misalnya untuk tadi bagaimana ngecek kepesertaan kan perlu jaringan internet kan begitu kan. Ya, yang kedua melakukan komunikasi publik dengan segala instrumen media yang tersedia. Begitu kira-kira, Sofi. Oke, jadi kalau misalkan mau cari informasi yang bisa dipercaya mengenai BPJS Kesehatan ini, sebaiknya kemana? Ya, ada websitenya BPJS. Ya, kita pakai di situ. Kalau mau ngecek satu informasi tentang BPJS itu hoax atau benar, ya bisa masuk ke kominfo.go.id. Oke. Baik, terima kasih Pak Gufron, terima kasih Bung Usman sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kami nantikan perkembangannya soal Inpres yang mensyaratkan beberapa layanan publik ini diakses menggunakan keanggotaan BPJS Kesehatan. Selamat malam, Bapak-Bapak.